Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami kelompok protein akan mempresentasikan hasil presentasi kami PowerPoint. Saya Pandu absen 26. Protein. Saya Dio Sukmat Herdi absen 8. Saya Wibi Aditya Sulistiono absen 35. Saya Akbar absen 19. Saya Fali absen 17. Kita akan masuk di bab pertama, yaitu pengertian dari protein. Protein adalah protos dalam bahasa Latin yang berarti paling utama. Adalah polimer biologi yang tersusun atas molekul-molekul kecil asam amino yang dihubungkan sama satu sama lain dengan ikatan peptida. Peptida dan protein merupakan polimer kondensasi asam amino dengan penghilangan unsur air dari gugus amino dan gugus karboksil. Molekul protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Oke ya. Oke, ada lanjut. Yang pertama asam amino. Untuk strukturnya secara umum asam amino berstruktur dengan atom C pusat yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina, gugus karboksil, gugus hidrogen, dan sisa. Klasifikasi di dalam protein asam amino dapat dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, asam amino dengan gugus R non polar. Yang kedua, asam amino dengan gugus R mengutup tidak bermuatan. Yang ketiga, asam amino dengan gugus R bermuatan negatif. Yang keempat, asam amino dengan gugus R bermuatan positif. Adalah sifat dan penggolongan asam amino. Pertama adalah sifat, yaitu 1. Titik leleh yang lebih besar daripada senyawa karboksilat dan amina. 2. Momen dipol yang lebih besar. 3. Dapat larut dalam air dan polar. 4. Termaksud opsin aktif terkecuali glisin. 5. Dan lain sebagainya. Lalu kita akan ke penggolongan asam amino, yaitu dapat menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama asam amino esensial, yang kedua asam amino non esensial, yang ketiga asam amino esensial bersyarat. Yang kedua, protein. Suatu senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari nominer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Struktur protein dapat dibedakan menjadi berbagai macam seperti berikut. 1. Struktur primer. 2. Struktur sekunder. 3. Struktur tersier. Dan yang terakhir adalah struktur kuarter. Gini. Halo guys, saya akan menjelaskan sifat dan uji protein. Yang pertama, protein memiliki berbagai sifat. Beberapanya adalah sulit larut dalam air ya guys ya. Yang kedua, mengalami koagulasi, bersifat afoter, yaitu dapat bereaksi sebagai asam maupun basa, dan dapat mengalami denaturasi. Yang selanjutnya yaitu uji protein. Beberapa cara untuk melakukan pengujian protein sebagai berikut, yaitu uji Biuret. Yang kedua, uji ninhidirin dan uji santoprotein. Begitu ya, cukup untuk saya. Selanjutnya saya kasih ke Awakmu, Cung. Oh, Fali. Maaf. Saya kasih ke Fali. Ini Fali. Halo. Oke, jadi penggolongan protein dapat digolongkan menjadi 3 sebagai berikut. A. Berdasarkan komposisi kimia. Yang pertama, protein asal. Yang kedua, protein sederhana. Dan ketiga, protein gabungan. Yang B, berdasarkan fungsi biologis. Yaitu yang pertama ada antibodi, hormon, enzim, protein membangun, protein kontraktil, transport, dan cadangan. Yang C, yaitu berdasarkan bentuk. Yaitu yang pertama ada protein serabut dan protein globular. Oke ya.
Yang terakhir adalah kegunaan protein. Protein memiliki banyak kegunaan. Beberapa diantaranya adalah sebagai enzim, sebagai alat angkut, sebagai antibodi tubuh, pelindung jaringan di bawahnya, cadangan energi, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Oke. Sekian, ini ditutup sama Mas Pandu. Yo, sekian dari presentasi kami mengenai bab protein. Pencetan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tetap belajar karena sesungguhnya belajar sampai ke negeri Cina. Terima kasih dari kami kelompok protein 12 IPA 2. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Dan potretnya kayak cocok ketutupan dia. Lo nene. Kurang lu. Ayo bar. Cepet sepatu. Cepet sepatu.